Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Bertemu lagi dengan saya Arif Ma'ruf dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pokok kita, yaitu tentang kerajaan Islam di Indonesia. Silahkan untuk didengarkan dengan baik-baik, dan apabila ada poin penting silahkan dicatat. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, selanjutnya menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, dan yang terakhir tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini adalah menyimpulkan kerajaan Islam yang memiliki peran pembentukan integritasi bangsa. Nah, ini adalah ketiga tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, ya, ini adalah daftar-daftar nama kerajaan yang akan kita jelaskan secara singkat saja ya. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai, selanjutnya ada kerajaan Aceh, 3 ada Demak, ini kerajaan Islam ya, kesultanan. Selanjutnya ada Pajang, kemudian ada Mataram Islam, ada Banten, 7 Goa dan Tolo, dan terakhir ada kerajaan atau kesultanan Ternate dan Tidore. Ya, nah yang pertama adalah Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama. Diyakini merupakan kerajaan Islam pertama yang letaknya ada di pantai utara Sumatera, yaitu di Aceh. Nah, pendiri dari Kesultanan Pasai ini adalah Sultan Malik As-Saleh yang tertanggal pada abad ke-13, yaitu dari tahun 1285 sampai 1297. Nah, sistem perdagangannya ya. Jadi kerajaannya adalah kerajaan dengan sistem ekonomi berupa perdagangan. Ya, karena kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan jalur sutra atau sangat strategis, disebut dengan jalur sutra karena banyak para pelancong, banyak para pedagang-pedagang yang baik dari Arab, kemudian Cina, dan yang lain sebagainya, India juga. Ini banyak singgah di daerah Indonesia, khususnya di daerah Sumatera. Nah, bertepatan dengan kerajaan Samudra Pasai. Runtuhnya karena adanya pemberontakan internal dan serangan Portugis pada 1521. Nah, ya, ini adalah peta atau letak dari kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, di pesisir pantai semua. Nah, ini. Nah, di sini adalah gambarnya, sedikit gambaran mengenai Masjid Agung yang ada di Aceh. Selanjutnya kita akan menuju ke Kesultanan Aceh. Nah, agak berbeda dengan Samudra Pasai. Ya, ketika Samudra Pasai runtuh oleh Spanyol tadi pada 1512, akhirnya Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16. Pendirinya adalah Ali Mugayyad Shah, kemudian letaknya di Aceh Besar, Aceh Raya sekarang, Nanggura Aceh Darussalam. Kemudian sumbernya kita bisa melihat adanya Kesultanan Aceh ini, kita bisa melihatnya dalam kitab Bustanus Salasin, karya dari Nuruddin Ar-Raniri pada tahun 1637. Nah, ini kita bisa melihat letak Aceh, ya, kerajaan Aceh Raya, Aceh Besar, di sini memiliki dominasi sangat kuat terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Nah, di sini ada coklat-coklat di sini, gambar peta coklat di sini menunjukkan bahwa ini adalah daerah kekuasaan atau wilayah dari kerajaan atau Kesultanan Aceh. Ya. Selanjutnya adalah Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak ini merupakan kesultanan atau kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Pendirinya adalah Raden Patah, kemudian letaknya di Demak, Jawa Tengah.
Sumbernya yang dapat kita mengetahui adalah dari Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, dan masih banyak lagi sumber-sumber yang lain ya, Babat Tanah Jawi, kemudian Babat Cirebon dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada nah ini kerajaan Islam pertama di Jawa. Ini adalah Masjid Agung Demak pada waktu itu ya. Kalau sekarang sudah menjadi sangat bagus, tapi tidak menghilangkan dari wujud asli dari Masjid Agung Demak ini. Rajanya yang pertama adalah Raden Patah, kemudian yang kedua ada Sultan Trenggono, yang ketiga Jakatingkir atau Hadiwijaya yang memindahkan ibu kotanya ke daerah Pajang. Ya, selanjutnya ya. Nah, ini adalah peta dari Kesultanan Demak, dari wilayah Kerajaan Demak. Di sana ada ya, ini. Nah, ini. Nah, bisa dilihat di sini ada Jepara, kemudian ada Gunung Muria. Nah, di sini letak Demak. Nah, ini adalah letak kekuasaan dari Kesultanan Demak. Ya, mungkin cukup itu saja video pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti, dan kepada rekan-rekan, kepada teman-teman semua silahkan untuk memahami, kemudian dicatat pokok-pokok pentingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.